Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati kader-kader Muhammadiyah masa depan, semoga Allah merahmati kita semua dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam lewat wadah Muhammadiyah. Kemudian salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang sebaik-baiknya dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih kepada kader-kader pemuda Muhammadiyah yang sudah mulai kita membuat sebuah kegiatan, ya, kegiatan setiap malam Jumat, ya. Setiap malam Jumat kita bisa berbincang-bincang, kita bisa diskusi seputar kajian kemuhammadiyahan, ya. Kita akan fokus kajian kita ini kajian berkaitan dengan Muhammadiyah, ya. Bekal kita Muhammadiyah, lebih jauh mengenal Muhammadiyah, ya. Lebih dalam mengenal Muhammadiyah, lebih memahami Muhammadiyah. Kira-kira kenapa? Kenapa kita memahami, mendalami, mengetahui Muhammadiyah ini? Kenapa kira-kira? Biar gerakannya enggak kesana kemari. Sebagai pedoman hidup untuk gerakan Islam ke depannya. Tapi yang pasti karena kita orang Muhammadiyah, itu pasti, ya. Karena kita orang Muhammadiyah. Nah, karena kita sudah berkomitmen, kita bergabung, ya, di Muhammadiyah. Ya, mau tidak mau kita harus paham tentang Muhammadiyah. Itu dia. Nah, untuk memahami sebuah organisasi atau apa namanya, termasuk Muhammadiyah, maka intinya itu, intisarinya itu, ya ideologi. Itulah dia. Ya. Ideologi itulah intinya. Mau kita bernegara, mau kita termasuk rumah tangga, kan ada ideologi, ya kan? Ya kan, Mam? Nah, itu ya. Kalau si Islam yang bertanya kan rumah tangga, kan? Ideologinya itu ada. Ya, itu dia. Ya. Sebab ideologinya itulah sebagai fondasi untuk kita bergerak. Ini ideologi. Ya, macam Indonesia lah. Apa ideologinya? Indonesia, Pancasila. Jadi kalau ada misalnya kebijakan pemerintah, ini termasuk politisi kita, kalau ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila, maka dapat kita katakan pemerintah sudah menyalahi atau menyalahi. Itu dia. Harus. Ya. Itu dia. Nah, jadi kita sengaja ngambil waktu ini antara maghrib dengan isya, kita punya waktu sekitar 45 menit, ya, dari itu. Nah, mudah-mudahan maksimal. Nah, untuk memahami ideologi Muhammadiyah, maka yang harus kita kuasai adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Inilah dasarnya ideologi Muhammadiyah. Ya. Apa itu? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Inilah ideologinya. Kalau bernegara, inilah Pancasila, kira gitulah. Ya, apapun nanti gerakan Muhammadiyah ke depan, apapun yang kita buat, termasuk kita ini, tidak boleh lari dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Maka kalau kita sebagai pimpinan sekarang ini harus kita kuasai. Harus kita kuasai, harus paham kita ini. Tidak boleh kita lari daripada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, apa itu matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah? Jadi dari 5 tadi itu dibagi 3 kelompok. Ya, satu merupakan ideologi Muhammadiyah, ya,
ideologi Muhammadiyah, itu ayat 1 ayat 2. Kemudian yang kedua, pahamnya Muhammadiyah, kelompok 3 dan 4. Dan yang kelompok ketiga adalah misi Muhammadiyah. Ini semua adalah ideologinya Muhammadiyah. Oke, kita analisa satu persatu. Coba ini. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Kalau jadinya kesimpulannya adalah Muhammadiyah adalah Islam. Muhammadiyah itu berasaskan Islam. Jadi kalau misalnya Muhammadiyah itu berasaskan Islam, itu artinya apa? Itu artinya apa? Tidak boleh lari dari Islam. Ya, itu artinya. Tidak boleh lari dari Islam. Dan setiap gerakan kita ini, apa yang kita lakukan di Muhammadiyah, termasuk di pemudanya, itu harus tidak boleh bertentangan dengan Islam. Itu maksudnya. Apapun dia, apapun yang kita lakukan di Muhammadiyah ini, di organ Muhammadiyah ini, kegiatan apapun tidak boleh bertentangan dengan Islam. Itulah ajas di Muhammadiyah ini. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya pemuda Muhammadiyah mau misalnya buat kegiatan apa misalnya yang bertentangan dengan Islam, apa misalnya? Oh, melakukan ikut di 3 binanga pesta untuk minta hujan lewat gundala-gundala misalnya. Tidak boleh. Itu dia. Oh, pemuda Muhammadiyah membackup misalnya kemaksiatan. Tidak boleh. Itu dia. Jadi apa yang kita lakukan di Muhammadiyah ini, apapun dia, itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Tidak boleh bertentangan dengan Islam. Ya. Ini maksudnya. Ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan berasaskan Islam. Nah, kalau misalnya kita Muhammadiyah itu berasaskan Islam, maka wajib pula lah setiap pimpinan Muhammadiyah paham tentang Islam. Ya kan? Kan nggak mungkin misalnya kita berasas Islam, tapi kita nggak paham tentang Islam. Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Maka oleh sebab itu setiap pimpinan Muhammadiyah, setiap kader Muhammadiyah seriuslah belajar tentang Islam. Ini dia. Ya, harus serius. Kita harus menguasai itu. Nah, secara apa misalnya? Tahu halal mana haram, tahu melaksanakan ibadah, tahu sholat, berpuasa itu secara syariat ya, secara beribadah. Ya. Membaca Al-Quran, ya harus dilatih ya. Harus. Sebab Muhammadiyah itu berasaskan ini ideologinya. Jadi nggak boleh misalnya bertentangan dengan Islam. Nah, kalau kita mau menjadikan Islam ini sebagai ajas kita, insya Allah akan terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Apa itu yang sebenarnya? Tidak lari dari perintah Allah, tidak lari dari perintah Rasul. Itu aja. Ya. Inilah fungsi misi manusia sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi kan ya, jadi ideologi kita adalah Islam, maka kita kuasai Islam, paham tentang Islam, ya, kita sudah kuasai. Tidak mungkin kita mengatakan berada Islam, tapi kita tidak menguasai Islam, kita tidak meninggikan Islam, kita tidak bergerak dalam Islam. Itu dia. Ini ayat yang pertama. Ya. Nah, kemarin, ya, mari kita coba belajar tentang Islam. Ya, betul-betul kita ini menguasai Islam. Pikiran kita
adalah pikiran secara Islam. Karakter kita adalah karakter Islam. Cara pandang kita, cara pandang Islam. Begitu. Jadi Islam itu menjadi apa namanya? Menjadi bagian daripada hidup kita. Udah linas petunjuk bagi manusia. Ini harus jadikan karakter kita ini. Bacalah kisah-kisah misalnya Al-Fatih misalnya kan. Pernah baca Al-Fatih itu? Al-Fatih itu pada usia dia anak-anak, itu dia tuh mendengar bicara Rasul. Tertanam nama dia itu. Tertanam semangat Islam itu. Ya. Begitu tertanamnya dulu, cita-cita dia menjadi bekal hidup dia, maka cara pandang dia, cara bergerak dia secara Islam. Maka dia bisa ya, melawan musuh. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah, ya, pada muda ini, lihatlah sejarah, ya, wah itu, ya patokannya aja Islam, cara pandangnya Islam. Kalau tidak, jangan harap. Ya. Hari ini banyak orang berjuang atas nama Islam, tapi ketika masuk penjara, gergeran dia. Terus pucat wajahnya di penjara itu. Ya, kenapa? Ya, landasannya nggak jelas. Ya, lihatlah misalnya. Ya, banyak catatan itu kan. Masuk dia penjara, pucat masih di dalam, menangis di penjara itu. Ya kan? Banyak yang lihat kan? Nah, ini. Kenapa? Nggak klop dia. Tapi kalau coba kita berjuang tentang Islam, ini Islam masuk penjara, itu mati syahid misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa sampai ke sana, nah itu jelas harus keluar Islamnya, benar Islamnya, ya kan? Seperti Islamnya Saklab, siapa yang pertama Islam orang hitam itu? Bilal bin Rabah, ya kan? Udah oke dia Islam, kuat akidahnya. Wah mau mati nggak masalah sama dia. Dijemur di terik matahari, ditimpa batu, no problem. Ya kan? Ditawari kalau kau kembali ke agama semula, kau dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kau dimerdekakan. No, tidak. Kenapa? Udah oke, sudah oke Islamnya. Itu dia. Sudah oke Islamnya. Jadi perjuangan kita pun membangun Muhammadiyah ini. Kalau sudah oke Islam kita, enak. Ya, enak. Ini dia. Ya. Jadi ini pertama berasaskan Islam. Nah, jadi pokok pikiran ayat pertamanya lagi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Tidak boleh bertentangan dengan Islam. Tidak boleh memalukan Islam. Ya. Tidak boleh merendahkan Islam. Harus meninggikan Islam dan sebagainya. Itulah dia yang kuat. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau tanya, apakah agama Nabi Adam? Islam. Apakah agama Nabi Nuh? Islam. Apakah agama Nabi Isa? Islam. Jadi Muhammadiyah adalah agama yang dari awal itu adalah agama Islam. Dan itu merupakan rahmat Allah kepada manusia sepanjang masa. Anjir. Dan menjamin kesejahteraan hidup material, duniawi dan ukhrawi. Nah, kita kan percaya kan? Islam yang kita anut ini bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Islam ini bisa nggak membuat kita senang? Bisa. Islam ini bisa nggak membuat kita damai? Bisa. Bisakah Islam ini membuat kita penuh semangat? Bisa. Bisakah Islam ini membuat kita bersemangat? Bisa. Bisakah Islam ini membuat kita
Jadi kaya raya bisa. Jadi Islam itu menjadi pedoman hidup. Pertanyaannya, sejauh mana keyakinan kita itu bisa kita simpulkan Islam itu memberi keselamatan kepada kita? Ini sampai di mana? Jangan nanti ditawarkan sekian puluh juta, sekian karung beras, terus kita berpindah. Atau kalau nanti kita, aduh ngapain habis capek kali ini. Kok jadi susah aku dalam Islam? Tidak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh terbetik di dalam hati kita sekecil apapun. Aduh, Islam kok begini. Kalau ada misalnya umat Islam yang Islamnya lemah, itu artinya Islam bagus. Itu kuncinya. Ya. Kalau ada Islam ini, orang Islam itu tidak bahagia di dunia ini, Islam salah. Itu aja, itu kunci. Ya. Kalau ada orang Islam tidak bersemangat, maka yang salah adalah cara dia memahami Islam. Kalau ada misalnya orang Islam menjelek-jelekkan lagi Islam, dia bakal parah lagi. Kita harus yakin itu. Ini ideologi yang Muhammadiyah. Ya, ideologi Muhammadiyah. Jam berapa bisa? 20 lagi. Oh, 20 menit. Kita akan jawab nanti 15 menit. Ya. Jadi ya. Jadi gini, jadi kita betul-betul kita harus memang belajar tentang Islam, menguasai Islam, menjadikan Islam itu pedoman hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan, ini kita bahas hari ini ayat 1 dan ayat 2. Ya. Harus ingat kita bahwa Muhammadiyah itu berasaskan Islam. Kalau dia berasaskan Islam, maka kita harus menguasai Islam. Harus memahami Islam. Nanti butir ke 3-4 nanti kita diajari oleh Muhammadiyah bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam memahami Islam. Tapi ideologi yang pertama dari ayat 1 dan 2 bahwa sebagai seorang kader Muhammadiyah dan kita berislam, maka belajarlah tentang Islam, kuasailah tentang Islam, jadikanlah Islam ini menjadi bagian daripada karakter kita, ya, menjadi pedoman hidup kita. Apalagi kita kalian diamanahkan sebagai pimpinan di persekutuan di Otom, ya maka setiap gerak yang kita lakukan, mari kita berlandaskan Islam. Barangkali ini kajian kita tentang ideologi, ya. Mudah-mudahan kita baca hari ini ada ayat 1 ayat 2, ya. Ini bisa kita pahami, ya, sebagai seorang kader-kader Muhammadiyah. Kita punya waktu sekitar 15 menit lagi, lebih kurang. Nah, silakan kita cari untuk berkolaborasi, silakan untuk kita berdiskusi, ya, berkaitan dengan ideologinya Muhammadiyah. Sekali lagi, kuat tidaknya sebuah organisasi, kuat tidaknya sebuah perjuangan, termasuk juga negara, itu tergantung ideologinya. Tergantung ideologinya. Kalau ideologinya lemah, maka bisa ideologi itu keluar. Bangsa ini pernah akan dicoba untuk merubah ideologi dari Pancasila ke PKI, ke komunis. Nah, hari sama dengan Muhammadiyah bisa bertahan 109 tahun ini, kenapa? Ideologinya itu harus kuat. Kuat ideologinya dan pimpinannya paham tentang ideologinya Muhammadiyah. Anggota jamaah juga paham tentang ideologi Muhammadiyah. Setiap kita ini adalah penjaga ideologinya Muhammadiyah. Maka ingatkan, kalau ada pimpinan misalnya, ingatkan. Kalau dia melenceng daripada ideologi Muhammadiyah, ingatkan. Ya tentu ingatkan baik-baik. Nanti dia. Jangan nanti kan ada misalnya pimpinan daerah misalnya mengadakan misalnya kegiatan yang bertentangan dengan Islam misalnya, silakan.
Atau misalnya ada mengucapkan kata misalnya ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidah, ya itu diingatkan. Ya, jangan sampai melenceng daripada ruh ideologi Muhammadiyah. Ini barangkali mudah-mudahan ini dapat menjadi renungan kita semua, semangat kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas ideologi kita masing-masing. Selanjutnya silakan kalau ada kira-kira yang mau ditanyakan, ya kita diskusikan, jamaah kita kupas tuntas, khususnya ayat 1 dan ayat 2, maka keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Demikian saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.